Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teori dan konsep jual beli dalam bisnis syariah yang beranggotakan Octavia, Raka, Risma, dan Titin sebagai anggota dari kelompok 1. Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang dengan uang yang nilainya setara dengan akad antara penjual dan pembeli. Biasanya jual beli dilakukan antara suka sama suka. Jual beli biasa dilakukan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli merupakan perpindahan kepemilikan antara dari penjual ke pembeli, uang sebagai alat tukarnya. Prinsip dasar muamalah dagang syariah. Yang pertama, riba. Riba itu artinya penambahan, entah itu penambahan hutang, penambahan apa, intinya itu suatu transaksi atau suatu penambahan nilai tambah dari suatu transaksi, entah itu hutang, entah itu pinjaman. Seumpama kita pinjam 100, ntar mengembalikannya 110, itu termasuk riba. Riba adalah penambahan nilai tambah dari suatu barang atau uang, atau suatu pembayaran jasa ataupun pembayaran barang atau transaksi yang telah dilakukan. Riba biasa juga ada yang menyebutnya itu bunga dari suatu transaksi. Riba secara bahasa artinya penambahan. Hukum riba itu haram karena ada penambahan. Riba juga biasanya disebut pemberlakuan bunga di suatu bank atau pas pembayaran pinjaman. Contoh saja itu rentenir, kita dulunya pinjam 100, bila telat bayarnya bisa jadi bunganya semakin banyak, semakin tinggi ya. Jadi kita pinjam 100, ntar kembalinya 300, kita membayar ke orang yang kita pinjami. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi di sini tuh hukum riba itu haram karena dari kita yang dulunya pinjam 100 bisa mungkin jadi 110. Jika kita telat membayarnya bisa jadi bisa sampai 300. Yang kedua ada gharar atau takrir, itu adalah ketidakjelasan atau penipuan. Maksudnya gimana? Contoh saja ini, kita menjual sapi, enggak anak sapi, tapi masih dalam kandungan, kan itu tidak jelas. Karena gimana, pertukaran jual beli itu harus ada barangnya, harus dapat dilihat, harus dapat dirabah, setidaknya kita melihat lah dan kayak mendengarkan suaranya itu gimana gitu. Kalau masih dalam kandungan dijual kan kita nggak tahu ntar setelah anak sapi itu melahirkan, sapinya itu cacat atau gimana kan kita nggak tahu. Jadi itu penipuan karena ketidakjelasan waktu masih di dalam kandungan dijual, itu sangat tidak boleh. Gharar mengacu pada ketidakjelasan atau penipuan disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian yang telah dilakukan dalam suatu akad antara jual beli. Masyir adalah memperoleh sesuatu tanpa bekerja. Jadi gimana, ini tuh seperti judi gitu. Jadi kita kayak beli togel atau lotre gitu, kita berharap kita dapat
itu kan suatu keberuntungan, kadang kita yang dapat, kadang teman kita. Itu juga tidak boleh dalam suatu transaksi dalam bisnis syariah, sebagaimana seperti Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat 90. Jadi di sini sudah jelas ya, berjudi sama mengundi nasib kayak kita lotre gitu, itu jelas salah ya, hukumnya tidak diperbolehkan dalam bisnis syariah. Judi berarti transaksi yang mana menguntungkan salah satu pihak dari dua atau lebih seseorang yang bertaruh di dalam suatu semacam permainan gitu. Itu sangat tidak diperbolehkan. Judi sangat tidak diperbolehkan karena di dalamnya itu ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah. Yang menang itu mendapat uang dari yang kalah, jadi itu sangat tidak diperbolehkan. Karena itu dengan kata lain mendapatkan keuntungan tapi tidak bekerja keras kan ya. Contohnya kita kayak ya wah semoga menang, itu kan belum tentu kita menang, belum tentu juga kita kalah, tapi itu emang sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dalam bisnis syariah. Dari penjelasan slide sebelumnya sudah diketahui bahwa rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi. Nah, syarat dan rukun jual beli ini harus dipenuhi agar proses jual beli dikatakan sah, dan dalam proses jual beli juga harus didasarkan oleh rasa suka sama suka dan tidak ada unsur penipuan atau saling merugikan, atau salah satu pihak merasa dirugikan dalam aktivitas tersebut. Nah, pada slide ini terdapat syarat ijab yang harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli. Yang pertama, kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat. Nah, dalam poin pertama ini, misal pun pihak penjual maupun pembeli terpisah, berada di tempat yang terpisah, bisa tetap dilakukan, namun transaksinya berjalan tidak sempurna atau syarat ijabnya berjalan tidak sempurna. Yang selanjutnya, orang yang mengucapkan telah akil balik dan berakal sesuai dengan syarat akad yang terdapat pada slide sebelumnya, bahwa kedua belah pihak penjual maupun pembeli harus sama-sama memiliki akal dan sudah balik. Selanjutnya, ijab dan qabul harus tertuju pada satu objek yang merupakan objek akal. Jadi dalam proses ijab dan qabul ini harus memiliki objek, harus terdapat objek yang ditransaksikan. Yang selanjutnya adalah adanya kemufakatan walaupun lafaz keduanya berlainan. Artinya jika salah satu pihak itu menggunakan kata yang mungkin tidak sesuai tapi masih tertuju pada benda tersebut atau benda yang ditransaksikan dan terjadi kemufakatan, maka proses ijab ini masih dikatakan boleh dilanjutkan atau bisa dikatakan sah.
Dan selanjutnya adalah waktu tidak dibatasi, sebab jual beli artinya dalam proses pengucapan ijab itu tidak boleh dibatasi oleh waktu, karena itu harus sesuai dengan niat dan hati seorang pembeli maupun penjual sama-sama memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam proses transaksi jual beli. Antara lain adalah akad. Akad ini adalah adanya pihak penjual dan pembeli yang saling berinteraksi atau melakukan transaksi. Dalam akad ini, beberapa syarat yang harus dilakukan atau harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pembeli. Yang pertama adalah berakal dan balik. Pihak penjual maupun pembeli yang saling terlibat dalam proses transaksi harus memiliki akal. Tujuannya agar tidak terjadi tindakan penipuan antara kedua belah pihak tersebut, karena orang yang memiliki akal akan lebih berpikir logis dalam membelanjakan hartanya. Yang selanjutnya adalah sudah balik. Transaksi jual beli boleh dilakukan oleh anak-anak, atau artinya belum balik, jika barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan itu nilainya kecil dan barangnya pun juga tidak besar. Kedua adalah kehendak sendiri. Dalam proses transaksi jual beli ini harus didasarkan oleh kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak penjual maupun pembeli atau sebaliknya. Karena dalam proses jual beli itu didasarkan oleh rasa suka sama suka atau tanpa paksaan. Yang rukun yang selanjutnya adalah objek. Dalam proses transaksi jual beli tentunya ada objek yang ditransaksikan. Nah, objek ini harus memiliki nilai intrinsik, kemanfaatan, dan dapat diketahui oleh pihak pembeli, dan biasanya terdapat wujud. Yang selanjutnya adalah ijab. Nah, dalam proses jual beli biasanya terdapat kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam kesepakatan ini dapat berupa tindakan maupun ucapan. Tindakan seperti proses pengambilan barang, kemudian diserahkan kepada pembeli, dan pihak penjual menerima barang atau berupa uang yang diterima sebagai transaksi atau pengganti dari barang yang diserahkan oleh penjual. Jika ijab dilakukan dengan ucapan, maka ijab tersebut harus sesuai atau harus mengarah pada objek yang ditransaksikan. Yang selanjutnya adalah adanya nilai tukar. Nah, dalam proses tukar atau transaksi ini harus saling memiliki nilai yang nantinya akan dihitung atau digunakan untuk proses pengganti atau pembayaran sebagai ganti barang yang diberikan dan barang yang diterima oleh pembeli.
Selanjutnya ada manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah bisa diartikan sebagai suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai yang berorientasi kepada kemanfaatan manusia yang dijalankan secara syariah. Tujuan dan sasaran utama di dalam manajemen bisnis syariah ini adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan perlindungan secara keimanan, kebutuhan, akal, dan harta benda mereka. Prinsip di dalam manajemen bisnis syariah ini mewajibkan untuk dapat bersifat adil, jujur, dan juga amanah yang dapat mempererat tali persaudaraan sehingga pemenuhan kebutuhan spiritual manusia dapat terpenuhi. Bisnis konvensional atau bisnis biasa adalah bisnis yang mengacu pada keuntungan perusahaan dengan keuntungan yang setinggi-tingginya untuk kemajuan perusahaan di masa yang akan mendatang. Perbedaan dengan bisnis manajemen bisnis syariah yaitu pada bunga. Jika pada manajemen bisnis syariah menghindari bunga, maka pada manajemen bisnis konvensional bunganya terlalu banyak atau biasa menggunakan bunga dalam proses operasional perusahaan. Bunga ini dihalalkan atau diperbolehkan dalam bisnis konvensional karena tidak mengacu pada ajaran-ajaran syariah atau Islam. Pada manajemen bisnis konvensional, kemajuan duniawi perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam operasi perusahaan dibandingkan dengan landasan Islam atau syariah yang bisa atau yang diterapkan pada perusahaan syariah. Beberapa perusahaan yang menerapkan manajemen bisnis konvensional yang paling banyak yaitu perbankan. Perbankan menggunakan manajemen bisnis konvensional karena pendapatan mereka ditopang dari bunga atau riba dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah juga mendapatkan bunga dari bank, meskipun nantinya dipotong biaya administrasi yang dapat memperkecil tingkat bunga yang didapatkan. Perusahaan konvensional mendapatkan keuntungan dengan segala cara, tetapi perlu diingat bahwa cara yang dimaksud adalah cara yang diperbolehkan oleh undang-undang. Meskipun tidak sesuai syariat Islam, tetapi diperbolehkan negara. Dengan begitu, maka perusahaan konvensional lebih bebas karena tidak terikat banyak peraturan, seperti perusahaan syariah yang harus terikat dengan aturan Islam atau aturan bisnis Islam secara syariah.